Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini kita masih dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah. Meskipun kita tahu pada tahun ini bulan Ramadan bertepatan dengan wabah virus corona, bertepatan dengan adanya wabah virus corona ini. Namun demikian, sudah seharusnya bagi kita sebagai seorang muslim untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan taat, dengan khidmat dan khusyuk, sehingga kita nantinya termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Teman-teman sekalian, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwasanya untuk orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama ialah siyamul awam, atau bisa kita sebut dengan puasanya orang-orang yang awam. Apa itu? Ialah puasa yang hanya menahan lapar dan hanya menahan haus, dan juga hanya menahan hawa nafsu kita. Lalu untuk tingkatan yang kedua ada siyamul khawas. Siyamul khawas ini selain dari menahan lapar dan haus, juga menahan anggota tubuh kita dari hal-hal yang dapat mendatangkan dosa. Lalu untuk tingkatan yang terakhir yaitu siyamu khawasul khawas, yakni adalah puasanya para nabi. Selain menjaga anggota badan dari hal-hal yang dapat mendatangkan dosa, siyamul khawasul khawas ini juga diharuskan atau dituntut untuk menjaga hati dan menjaga pikiran kita dari hal-hal yang tidak baik. Teman-teman sekalian, adapun siyamul khawas, yaitu puasa dengan menahan seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang dapat mendatangkan puasa, merupakan puasanya orang-orang yang soleh. Maka dari itu ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kita dapat mencapai pada tingkatan siyamul khawas tersebut. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menundukkan pandangan, menjaga pandangan kita dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat, dari hal-hal yang memang sudah diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun yuftirna siyam, al-kadhibu wal ghibah wan namimah wal yaminul kadhibah wan nadhru bisyahwah." Yang artinya ada 5 perkara yang dapat
membatalkan puasa. Yang pertama adalah al-kadzib, yaitu berbohong. Yang kedua adalah al-ghibah, yaitu bergunjing. Yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba. Lalu selanjutnya adalah al-yamin al-kadzibah, yaitu persaksian palsu. Lalu yang terakhir adalah an-nazru bisyahwah, yaitu melihat dengan syahwat. Maka untuk siyamul khawas ini, apabila kita melakukan hal tersebut, yaitu melihat sesuatu yang tidak baik dengan syahwat, maka bisa dikatakan bahwa dengan hal tersebut puasa kita batal. Lalu hal berikutnya yang dapat kita lakukan adalah dengan menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik, dari ucapan-ucapan yang sekiranya tidak perlu untuk diucapkan. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka hendaklah ia mengatakan hal-hal yang baik saja atau diam. Maka ketika kita tidak bisa mengatakan hal yang baik, lebih baik kita untuk diam. Lalu dengan adanya bulan puasa ini, alangkah lebih baiknya jika kita memanfaatkan lisan kita ini untuk hal-hal yang baik, seperti membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, dan yang lainnya sebagainya, yang membuat kita lebih taat, yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Lalu untuk yang terakhir adalah menjaga seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang dapat mendatangkan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min shaimin, laisa min siyamihi illal ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya tersebut kecuali hanya lapar dan haus. Maka sudah seharusnya bagi kita seorang muslim memanfaatkan momentum puasa ini untuk lebih meningkatkan ketaatan kita, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang al-imanu yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman seseorang itu bisa bertambah dengan ketaatan, yakni dengan melakukan hal-hal yang baik. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan dapat berkurang ketika orang tersebut melakukan maksiat. Maka dari itu teman-teman sekalian, marilah kita jadikan bulan puasa pada tahun ini sebagai alat untuk meningkatkan keimanan kita, sebagai alat untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nantinya kita dapat menjadi orang-orang yang termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Cukup sekian dari saya. Billahi fisabilil haq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.